Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Yusuf Tafiani. Saya dari kelas PIE. Di sini, kelompok kami akan mempresentasikan materi tentang konsep dasar manajemen pendidikan. Apa sih manajemen itu? Apa bedanya sama manajemen pendidikan? Apa saja ruang lingkupnya? Dan apa tujuan serta manfaatnya? Jadi begini, menurut QR teori manajemen adalah suatu proses khusus yang terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran yang telah ditentukan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan lainnya. Manajemen merupakan suatu ilmu, seni, serta proses kegiatan yang dilakukan dalam upaya mencapai tujuan bersama dengan mengelola sumber daya manusia dan sumber daya lainnya secara optimal melalui kerjasama antar anggota organisasi. Yamin mengemukakan bahwa manajemen pendidikan mengandung arti sebagai suatu proses kerjasama yang sistematik, sistemik, dan komprehensif dalam rangka mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Manajemen pendidikan juga dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang berkenaan dengan pengelolaan proses pendidikan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, baik tujuan jangka pendek, menengah, maupun panjang. Next, tentang ruang lingkup manajemen pendidikan. Menurut Ahmad 2018, ruang lingkup manajemen pendidikan dibagi berdasarkan 3 kelompok, yaitu 1. Wilayah kerja, 2. Objek garapan, dan 3. Fungsi kegiatan. Kelompok wilayah kerja, ruang lingkupnya meliputi 1. Manajemen seluruh negara, 2. Manajemen 1 provinsi, 3. Manajemen 1 unit kerja, dan 4. Manajemen kelas. Kelompok objek garapan, ruang lingkupnya meliputi manajemen peserta didik, manajemen personil atau tenaga kependidikan dan kependidikan, manajemen kurikulum, manajemen sarana prasarana, manajemen tata laksana pendidikan atau ketatausahaan sekolah, manajemen lembaga kependidikan, manajemen pembiayaan, dan manajemen humas. Untuk selanjutnya yaitu tentang tujuan dan manfaat manajemen pendidikan. 1. Terwujudnya suasana belajar dan proses pembelajaran yang aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan, juga bermakna atau pakem. 2. Terciptanya peserta didik yang aktif, mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya masyarakat, bangsa, dan juga negara. 3. Terpenuhinya salah satu dari 5 kompetensi tenaga kependidikan atau tertunjangnya kompetensi manajerial tenaga kependidikan sebagai manajer. Yang keempat, yaitu tercapainya tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Yang kelima, yaitu terbekalinya tenaga kependidikan dengan teori tentang proses dan tugas administrasi kependidikan atau tertunjangnya profesi sebagai manajer atau konsultan manajemen pendidikan. Yang keenam, yaitu teratasinya masalah mutu pendidikan karena 80% masalah mutu disebabkan oleh manajemennya. Yang ketujuh, terciptanya perencanaan pendidikan yang merata, bermutu, relevan, dan akuntabel. Dan yang kedelapan, meningkatkan citra positif kependidikan. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman sekelompok saya. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari Mbak Nabila. Saya akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip manajemen pendidikan. Baik, di sini prinsip-prinsip manajemen pendidikan ada 5. Yang pertama yakni memprioritaskan tujuan di atas kepentingan pribadi dan kepentingan mekanisme kerja. Yang kedua yakni tentang mengkoordinasikan wewenang dan tanggung jawab. Yang ketiga yakni memberikan tanggung jawab pada personil sekolah, hendaknya sesuai dengan sifat-sifat dan kemampuannya. Yang keempat yakni mengenal secara baik faktor-faktor psikologis manusia. Yang kelima yakni relativitas nilai-nilai. Jadi 5 tersebut adalah prinsip-prinsip manajemen pendidikan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang unsur-unsur manajemen pendidikan. Semua pengertian yang dikemukakan oleh para pakar manajemen menjadi kunci utama dalam melanjutkan pemahaman substansi dari manajemen. Sebagaimana akan diuraikan tentang manajemen pendidikan yang sifatnya lebih aplikatif dan operasional berkaitan dengan lembaga-lembaga pendidikan.
Oleh sebab itu, definisi manajemen pendidikan lebih menekankan pemahaman tentang kinerja lembaga pendidikan sebagai sistem yang di dalamnya sama dengan fungsi-fungsi manajemen secara makro. Baik, presentasi dari kelompok 2 saya akhiri. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas shiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.